إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah tabaraka wa taala tidak mengkodratkan kita di dalam kesempurnaan. Sehingga kekurangan dan keterbatasan merupakan fitrah setiap kita. Agama yang mulia ini selalu memerintahkan kita untuk mengkaji kekurangan-kekurangan diri. Karena hanya orang yang terus menyadari dan mengkaji kekurangan diri yang kemudian berikhtiar dan berupaya untuk memperbaiki diri. Dengan kata lain, seseorang akan memperbaiki diri ketika menyadari adanya kekurangan diri. Maka menjadi sebuah keharusan bagi kita semua untuk melihat dan sadar tentang kekurangan-kekurangan diri kita. Bagaimana Anda menyadari kekurangan diri? Yang pertama dengan cara talabul ilm. Dengan cara mendalami agama. Semakin kita mendalami agama, akan semakin nampak kekurangan-kekurangan diri. Maka orang yang jarang duduk di majelis-majelis ilmu, biasanya tidak banyak tahu tentang kekurangan diri. Sehingga kemudian dia pun tidak banyak berusaha untuk menjaga, untuk menyempurnakan diri atau memperbaiki diri. Cara yang kedua untuk mengetahui kekurangan diri, bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Dari orang-orang yang saleh itulah kita berkaca, kita bercermin tentang diri kita. Bagaimana mereka salat, bagaimana mereka berzikir, bagaimana mereka bertilawah, bagaimana mereka berakhlak. Kehidupan orang-orang yang saleh, cermin di mana kita mampu menatap diri kita. Kemudian yang ketiga, kita melihat kekurangan diri kita apabila kita mau jujur dan rendah hati terhadap ucapan musuh-musuh kita.
Ada banyak orang yang gak senang dengan kita. Mereka lah yang terus-menerus mengumpulkan data tentang kekurangan-kekurangan kita. Sekiranya Anda rendah hati, Anda berlapang dada, mendengarkan ucapan musuh-musuh Anda akan melihat kekurangan-kekurangan yang kemudian menjadi satu proses di mana Anda bisa melakukan perbaikan diri. Kemudian tentu cara yang keempat untuk kita melihat kekurangan diri adalah kita berdoa. Maka di antara doa yang diucapkan oleh kaum salafus saleh, Allahumma arifni binafsi. Ya Allah, perkenalkan aku dengan diriku. Sehingga aku tidak cuma melihat kelebihan-kelebihanku, tapi lebih dari itu aku juga melihat dan menyadari kekurangan-kekuranganku. Itulah beberapa langkah agar setiap kita mampu melihat kekurangan diri. Berikut ini jamaah sekalian, apa saja kekurangan-kekurangan diri rata-rata orang. Inilah yang dicatat oleh Imam Abu Abdurrahman Al-As-Sulami dalam kitab Uyubun Nafs. Dan dalam khutbah ini kita akan menyampaikan beberapa ringkasan dari catatan beliau. Kekurangan diri yang pertama, tawahhumun najat ma'al i'tirafi bil mukhalafat. Kita orang yang selalu melihat keselamatan, padahal kita sangat sadar dengan berbagai kedurhakaan. Jadi kata beliau, kita melihat jalan ke surga. Dan kita melihat bahwa kita akan berjalan di atas jalan itu dan masuk surga. Kita yakin dengan keselamatan, padahal perbuatan kita penuh dengan kejahatan. Kita yakin dengan surga, padahal perbuatan kita adalah perbuatan ahlun nar. Kita nggak pernah gelisah dengan kesalahan, padahal kita mengakui banyak kesalahan tersebut. Saudaraku sekalian, ada dua orang-orang yang berdosa. Yang pertama, ada orang yang berdosa dan bangga dengan dosa itu. Itu adalah orang-orang munafik. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil ithm. Apabila seorang munafik dinasihati untuk meninggalkan dosa, justru dia bangga dengan dosa itu. Yang kedua, orang-orang beriman jatuh juga ke dalam dosa karena memang mereka manusia. Tetapi orang-orang beriman melihat dosa-dosa dengan rasa takut, menyadari dosa-dosa dengan rasa gelisah. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, mereka takut kepada Allah atas dosa-dosa mereka, lahum maghfirah, bagi mereka ada ampunan, wa ajrun kabir, dan pahala yang sangat besar. Perhatikan ayat ini baik-baik, bahwa Allah akan memberikan ampunan bagi setiap orang yang takut terhadap dosa-dosanya. Maka apabila Anda terbayang dengan dosa masa lalu, kemudian muncul rasa takut, itulah orang-orang yang beriman. Dan Allah berjanji, siapapun yang terbayang dengan dosa masa lalu dengan rasa takut, itu adalah ciri orang yang akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian aib diri ataupun kekurangan diri yang kedua kata beliau adalah qar'u abwabit ta'at ma ighlaqiha bi anwa'il mukhalafat. Kita sering sekali mengetuk pintu Allah dengan berbagai ketaatan-ketaatan kita. Padahal kita sendiri yang menutup pintu itu dengan maksiat-maksiat kita. Saudaraku sekalian, dengan salat ini kita mengetuk pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya pintu yang kita ketuk dengan ketaatan akan terbuka sehingga kita memasuki rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi masalahnya, ketika kita mengetuk pintu kasih sayang Allah dengan ketaatan, kita pula yang kemudian
menutup pintu rahmat itu dengan dosa-dosa kita. Oleh sebab itulah sebagian kaum salafus saleh berkata, jangan gelisahkan jangan gelisahkan doa yang tidak diterima Allah, apabila ternyata engkaulah yang telah menutup pintu doa untuk sampai ke depan Allah Azza wa Jalla. Jadi jemaah sekalian, Anda berdoa, dengan doa ini Anda mengetuk pintu kasih sayang Allah. Tapi dalam perjalanan doa menuju Allah, ternyata kita menutup perjalanan doa menuju Allah dengan dosa-dosa kita. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'uh." Kepada Allah lah segala kalimat-kalimat yang baik akan diangkat. Wal 'amalus shalihu yarfa'uh, dan amal-amal salehlah yang mengangkatnya ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita melakukan salat, mestinya salat ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi pintu penerimaan Allah itu kita tutup dengan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari Senin dan pada hari Kamis, seluruh kebaikan-kebaikan manusia diangkat ke depan Allah. Jika Allah menerima kebaikan seseorang, maka Allah enggak sekedar memberikan pahala, tapi Allah juga memberikan ampunan. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang, kebaikan-kebaikan mereka diangkat kepada Allah lalu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seseorang yang masih punya kebiasaan berbuat syirik. Dan yang kedua, dua orang yang masih saling menjauhi. Dua orang yang masih diam-diaman. Allah berfirman kepada malaikat, "Anziru hatta yastalihah." Kata Allah Subhanahu wa taala, tangguhkan amalnya, jangan diterima sampai keduanya berdamai. Jadi jemaah sekalian yang saya hormati, hubungan-hubungan yang buruk dengan orang lain, ternyata kita sendiri yang menjadi korban dari hubungan buruk itu. Kita enggak korban mungkin secara duniawi, tetapi amal-amal Anda akan tertolak di depan Allah Azza wa Jalla, karena Allah melihat hubungan buruk Anda dengan orang lain. Oleh sebab itu, kita berusaha mengetuk pintu Allah dengan berbagai ketaatan, padahal kita sendiri yang menutup pintu ketaatan itu dengan dosa-dosa kita. Kemudian, kekurangan kita yang ketiga, istiksyafud durri wa jalbun naf'i amman la yamlikuha. Kita sering mengeluhkan persoalan, dan kita pun sering mencari kebaikan, tetapi kepada yang tidak berkuasa. Kita keluhkan persoalan kepada manusia yang lemah, bukan kepada Allah yang maha kuat. Kita menginginkan sebuah kebaikan, lalu kemudian kita mintakan kepada manusia, tidak kepada Allah yang maha memberi dan maha memiliki segalanya. Saudaraku sekalian, ini adalah sebuah kekurangan. Ini adalah sebuah aib. Manusia yang lemah, manusia yang miskin, manusia yang kikir, jangan sandarkan kepada mereka apapun kebutuhan Anda. Tapi di antara kita kadang-kadang, begitu kita terjerat masalah, kita mendatangi pintu-pintu manusia. Setelah pintu-pintu itu tertutup, akhirnya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Perhatikan, kenapa Anda harus babak belur dulu, baru kemudian Anda sadar bahwa satu-satunya pintu yang terbuka untuk semua kebutuhan Anda hanya pintu Allah Azza wa Jalla. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, apa yang Anda butuhkan, dibutuhkan orang lain juga. Apa yang menjadi kesulitan Anda, boleh jadi kesulitan orang lain juga. Kenapa tidak meminta kebutuhan kepada yang memiliki segala-galanya? Kenapa tidak mengeluhkan kesulitan kepada yang maha mampu segala-galanya? Keluhkan kesulitan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Anda tidak perlu merangkai doa yang panjang lebar untuk mengeluhkan kesulitan Anda kepada Allah.
Nabi mengajarkan, apapun kesulitan, keluhkan kepada Allah hanya dengan sebuah ucapan. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ingat saudaraku, apapun yang tidak Anda dapatkan di pintu Allah, niscaya Anda tidak akan mendapatkannya di pintu-pintu manusia. Maka hendaknya Allah yang menjadi pilihan yang pertama dan pilihan yang terakhir. Jangan melihat pintu-pintu manusia sebagai pintu-pintu harapan. Karena Allah menyayangi Anda melebihi seluruh manusia. Bahkan Allah menyayangi Anda melebihi Anda sendiri. Maka di saat-saat sulit, saat-saat di mana Anda bersimpuh di depan Allah Azza wa Jalla, laporkan kepada Allah segala kesulitan Anda. Ucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Demikian khutbah ini mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan lain waktu akan kita sambung dengan kekurangan diri yang keempat, kelima dan selanjutnya. Mudah-mudahan khutbah sederhana ini menjadi renungan buat kita semua agar kita lebih sungguh-sungguh lagi mengenali kekurangan diri. Agar kita kemudian bersungguh-sungguh pula untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Waktu Anda untuk memperbaiki semakin berkurang. Maka janganlah waktu yang berkurang itu dihabiskan dalam kelalaian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sebagai penutup saudaraku, kasihanilah diri Anda sendiri. Tidak ada yang menginginkan keselamatan Anda dari neraka lebih dari Anda sendiri. Dan tidak ada yang menginginkan surga untuk Anda kecuali Anda sendiri. Manusia-manusia yang ada dalam kehidupan Anda menginginkan Anda untuk diri mereka. Dan hanya satu dan dua orang yang menginginkan Anda untuk Anda sendiri. Kalau Anda melalaikan masa depan Anda surga atau neraka, lantas siapa yang akan membantu Anda? Oleh sebab itu, perhatikan diri Anda, selamatkan diri Anda. Anda berada dalam situasi diberi waktu oleh Allah untuk menyelamatkan diri, maka jangan dibuang dan diabaikan. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضاه يا رب العالمين اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين إنك ربنا على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة
الله أكبر.